Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya Nur Anisa Ardiani dari Pendidikan Biologi B 2017 ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Diana Vivanti Sigit MSI dan Ibu Dr. Mika Miarsa MSI, kepada dosen penguji saya yaitu Bapak Ade Suryanda SPD MSI dan Ibu Erna Herianti Eshut MSI, serta kepada Korprodi Pendidikan Biologi Bapak Dr. Rusdi M. Biomed yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Hubungan Ekoliterasi dan Kecerdasan Naturalis dengan Kemampuan Pemecahan Masalah Pencemaran Lingkungan Siswa SMA. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya wilayah di Indonesia yang mengalami masalah pencemaran lingkungan berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2018. Masalah ini tentunya harus segera diatasi karena dapat mengancam kehidupan manusia. Maka dari itu, diperlukanlah individu yang memiliki kemampuan pemecahan masalah pencemaran lingkungan, terutama pada siswa. Kemampuan pemecahan masalah atau di sini saya singkat sebagai KPM adalah upaya seseorang dalam menemukan solusi atau penyelesaian masalah yang dihadapi berdasarkan data-data yang dikumpulkan dan pemahaman yang dimiliki. KPM penting dimiliki oleh siswa karena siswa merupakan generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan perubahan yang lebih baik bagi lingkungan. KPM dapat dibentuk pada siswa melalui pendidikan lingkungan. Pendidikan formal di Indonesia pada umumnya mengintegrasikan pendidikan lingkungan pada mata pelajaran lain, salah satunya biologi pada SMA. Tujuan pembelajaran biologi SMA adalah mampu mengembangkan KPM yang menjadi penekanan pada kurikulum 2013. Dengan demikian, melalui pembelajaran biologi, siswa diharapkan dapat mengembangkan KPM, terutama masalah pencemaran lingkungan. Namun, fakta menunjukkan bahwa KPM siswa Indonesia masuk dalam kategori kurang berdasarkan hasil perolehan nilai rata-rata ujian nasional biologi tahun 2019. Beberapa penelitian juga menemukan bahwa KPM tergolong kurang pada mata pelajaran biologi, khususnya pada materi perubahan lingkungan. Kurangnya KPM disinyalir berkaitan dengan rendahnya ekoliterasi siswa, karena KPM akan terbatas tanpa disertai adanya ekoliterasi pada siswa. Ekoliterasi merupakan seseorang yang memiliki keterampilan dasar, pemahaman, dan perasaan mengenai hubungan manusia dengan lingkungan, sehingga disebut melek lingkungan. Siswa yang ekoliterasi dapat berkontribusi menemukan solusi yang tepat dalam melakukan pemecahan masalah, terutama masalah pencemaran lingkungan. Pernyataan tersebut sesuai dengan salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi 2019, yaitu semakin tinggi literasi ekologi atau ekoliterasi siswa, maka KPM lingkungan siswa juga akan meningkat. Pada dasarnya, KPM dapat terbentuk secara alami dalam diri siswa. Akan tetapi, kemampuan ini tidak akan terbentuk dengan baik apabila kecerdasan kurang berkembang pada siswa, karena kecerdasan seringkali dipandang sebagai salah satu prediktor terbaik dari kemampuan pemecahan masalah, khususnya kecerdasan naturalis yang diketahui memiliki kontribusi terhadap KPM. Kecerdasan naturalis merupakan ketajaman pemikiran seseorang terkait kepekaan pada gejala alam, pelestarian hewan dan tumbuhan, serta berbagai perubahan alam dengan melibatkan penalaran yang baik guna menyelesaikan permasalahan lingkungan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh S. Pratiwi 2018 memperoleh hasil bahwa semakin tinggi kecerdasan naturalis siswa, maka KPM pencemaran lingkungan akan meningkat. Hal ini karena siswa yang memiliki kecerdasan naturalis akan memiliki motivasi kuat untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka KPM pencemaran lingkungan siswa diperkirakan dapat ditunjang dengan ekoliterasi dan kecerdasan naturalis yang memadai. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian terkait hubungan ekoliterasi dan kecerdasan naturalis dengan kemampuan pemecahan masalah pencemaran lingkungan siswa SMA. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yaitu masalah pencemaran lingkungan masih banyak terjadi di Indonesia. KPM siswa SMA pada mata pelajaran biologi berada pada kategori kurang. KPM yang kurang pada siswa disinyalir berkaitan dengan rendahnya ekoliterasi siswa. Kecerdasan naturalis seringkali dipandang sebagai prediktor terbaik untuk KPM, dan ekoliterasi dan kecerdasan naturalis diduga memiliki hubungan dengan KPM pencemaran lingkungan siswa SMA. Masalah pada penelitian ini dibatasi pada hubungan antara ekoliterasi dan kecerdasan naturalis dengan KPM pencemaran lingkungan siswa SMA di DKI Jakarta. Dengan rumusan masalah, apakah terdapat hubungan? Pertama, ekoliterasi dengan KPM pencemaran lingkungan. 2.
kecerdasan naturalis dengan KPM pencemaran lingkungan, dan 3. Ekoliterasi dan kecerdasan naturalis secara bersama-sama dengan KPM pencemaran lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan masing-masing antara ekoliterasi dan kecerdasan naturalis dengan KPM pencemaran lingkungan, serta hubungan bersama-sama keduanya dengan KPM pencemaran lingkungan. Deskripsi konseptual pertama yaitu kemampuan pemecahan masalah pencemaran lingkungan. KPM adalah upaya seseorang dalam menemukan solusi atau penyelesaian masalah yang dihadapi berdasarkan data-data yang dikumpulkan dan pemahaman yang dimiliki. Pencemaran lingkungan sendiri merupakan suatu keadaan di mana kondisi lingkungan asal telah berubah menjadi kondisi yang buruk akibat adanya bahan-bahan pencemar yang ikut tercampur. Dengan demikian, kemampuan pemecahan masalah pencemaran lingkungan merupakan kecakapan seseorang dalam menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki untuk mengidentifikasi dan menemukan solusi suatu masalah pencemaran lingkungan berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Berikutnya, deskripsi konseptual dari ekoliterasi. Ekoliterasi merupakan pemahaman terkait prinsip ekosistem dan pengaplikasian prinsip tersebut untuk membentuk masyarakat yang berkelanjutan. Ekoliterasi mencakup kemampuan bereaksi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Ekoliterasi merupakan pemahaman seseorang terkait prinsip ekosistem, kesadaran tinggi seseorang tentang pentingnya lingkungan, serta kemampuan berpartisipasi untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Berikutnya, deskripsi konseptual kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ialah ketajaman pemikiran seseorang terkait kepekaan pada gejala alam, pelestarian hewan dan tumbuhan, serta berbagai perubahan alam dengan melibatkan penalaran yang baik guna menyelesaikan permasalahan lingkungan. Kecerdasan naturalis merupakan suatu keahlian dalam mengenali spesies dan lingkungan, serta kemampuan berpikir seseorang dalam memanfaatkan alam hingga melestarikannya. Kecerdasan naturalis adalah keahlian seseorang dalam mengenali dan mengklasifikasikan tumbuhan, hewan, dan lingkungan, serta kemampuan berpikir untuk melestarikan alam dan menyelesaikan permasalahan lingkungan. Terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. 2018 dengan hasil, terdapat hubungan positif antara kecerdasan naturalis dengan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi pencemaran lingkungan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sigit et al. 2017 dengan hasil, terdapat hubungan positif pengetahuan lingkungan hidup dengan kemampuan pemecahan masalah pencemaran lingkungan, dan 2 penelitian lain yang telah saya sebutkan hasilnya di latar belakang tadi. Dengan demikian, kerangka berpikir pada penelitian ini ialah KPM pencemaran lingkungan penting dimiliki oleh siswa sebagai salah satu upaya jangka panjang dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Kemampuan ini diduga dipengaruhi oleh ekoliterasi dan kecerdasan naturalis siswa. Siswa yang ekoliterasi telah menyadari pentingnya lingkungan serta memiliki pengetahuan, kepedulian, dan kompetensi praktis yang akan mendorong siswa untuk memecahkan masalah lingkungan. Ekoliterasi tidak terlepas dari adanya kecerdasan naturalis pada siswa. Kecerdasan naturalis dapat membantu siswa menerapkan konsep yang berkaitan dengan alam dan memiliki minat baik terhadap lingkungan sehingga mampu menemukan solusi-solusi ketika menemukan permasalahan lingkungan. Dengan ekoliterasi dan kecerdasan naturalis yang memadai, siswa diharapkan memiliki KPM pencemaran lingkungan yang baik pula. Hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara pertama, ekoliterasi dengan KPM pencemaran lingkungan, 2, kecerdasan naturalis dengan KPM pencemaran lingkungan, dan 3, ekoliterasi dan kecerdasan naturalis secara bersama-sama dengan KPM pencemaran lingkungan. Tujuan operasional penelitian ini ialah mengukur dan menganalisis hubungan masing-masing antara ekoliterasi dan kecerdasan naturalis dengan KPM pencemaran lingkungan, serta hubungan bersama-sama keduanya dengan KPM pencemaran lingkungan. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 54 Jakarta pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Populasi pada penelitian ini ialah seluruh siswa SMA negeri di DKI Jakarta. Sampel dipilih secara multi-stage sampling, di mana pada tahap pertama siswa SMA di Jakarta Timur dipilih secara purposive sampling karena Jakarta Timur merupakan wilayah paling padat penduduk di Jakarta, sehingga berpotensi besar menimbulkan pencemaran lingkungan. Tahap 2, siswa SMA Negeri 54 Jakarta dipilih secara purposive sampling dengan pertimbangan akreditasi. Tahap 3, siswa kelas 10 MIPA dipilih karena baru saja menyelesaikan materi perubahan lingkungan. Tahap 4, sebanyak 114 orang siswa terpilih menjadi sampel secara simple random sampling melalui perhitungan menggunakan rumus Taro-Yamane. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif melalui studi korelasional dengan 2 variabel bebas yaitu ekoliterasi dan kecerdasan naturalis, dan 1 variabel terikat yaitu KPM pencemaran lingkungan. Dengan desain penelitian sebagai berikut.
di mana X merupakan variabel bebas, Y merupakan variabel terikat, dan R merupakan koefisien korelasi besarnya hubungan antar variabel yang diteliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan instrumen dalam bentuk tes dan kuesioner dengan media Google Formulir yang disebarkan secara daring melalui peranala Google Formulir. Terdapat 3 instrumen pada penelitian ini, yaitu pertama instrumen KPM pencemaran lingkungan yang terdiri dari 4 aspek seperti tertera di tabel yang diukur menggunakan soal esai sebanyak 20 soal. Instrumen ini diuji validitas menggunakan ppm dan dihitung reliabilitasnya menggunakan alpha Cronbach. Kedua, instrumen ekoliterasi yang terdiri dari 3 dimensi yaitu kepedulian, kompetensi praktis, dan pengetahuan yang diukur menggunakan soal benar salah dan pilihan ganda dengan total sebanyak 40 soal. Instrumen ini diuji validitas menggunakan poin biserial dan dihitung reliabilitasnya menggunakan KR20. Ketiga, instrumen kecerdasan naturalis yang terdiri dari 10 indikator sebagai berikut, yang diukur menggunakan skala Likert 1-5 dengan pilihan jawaban sangat setuju hingga sangat tidak setuju, sebanyak 40 butir yang terdiri dari pernyataan positif dan negatif. Instrumen ini diuji validitas menggunakan ppm dan dihitung reliabilitasnya dengan menggunakan alpha Cronbach. Hipotesis statistik penelitian ini ada 3 yang dijabarkan sebagai berikut, dengan keterangan Rho merupakan korelasi antara variabel yang diteliti, di mana H0 menyatakan tidak adanya hubungan positif antar variabel, sementara H1 sebaliknya. Teknik analisis data dilakukan melalui uji prasyarat yaitu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas Bartlett. Kemudian, uji hipotesis dilakukan melalui uji regresi linier menggunakan uji F, dilanjutkan oleh uji korelasi ppm, dan dilanjut perhitungan koefisien determinasi. Berikut ini merupakan sumber yang digunakan dalam penyusunan PPT ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.